Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan latihan 12.6, 12.7, dan 12.8. Baik, saya dari pemateri pertama akan menjelaskan latihan 12.6 dengan judul pembuktian penyesuaian penyebaran. Pada latihan 12.6 mengacu pada data latihan 12.5 yang diminta A. Buatlah pembuktian penyesuaian yang dihitung pada latihan 12.5. Yang ke B, di mana penyesuaian dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian PT Pontia dan entitas anak di luar negeri. Yang pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan PT induk dan entitas anak pembuktian penyesuaian penyebaran tahun berakhir 31 Desember 2021. Di sini aset neto awal tahun kenapa Rp60? Karena dari latihan 12.5 pada tanggal 1 Januari 2021 PT Pontia membentuk Rahma Ltd sebagai entitas anak di Arab Saudi dengan biaya investasi awal sebesar Rp60. Jadi di situ kita tulis Rp60 karena dia 1 Januari. Jadi kursnya yaitu 2,300. Penyesuaian untuk perubahan dalam posisi aset neto selama tahun berjalan. Laba neto tahun berjalan yaitu pertama-tama kita cari yaitu penjualan pada di sini penjualannya sebesar Rp150. Dan beban pokok penjualannya yaitu Rp70. Beban penyusutannya Rp10. Beban operasinya Rp30. Dan totalnya yaitu sama dengan dijumlahkan semua hasil dengan hasil Rp40. Jadi di sini kita tulis Rp40 dengan kurs sebesar 2.500. Dia termasuk kurs rata-rata. Terus dividen yang dibayarkan dari soal 12.5 saya sudah jelaskan yaitu sebesar Rp25 dengan kurs 2.700. Maaf, di sini tadi Rp15. Di sini saldonya yaitu sama dengan Rp60 dikali dengan 2.300 dengan hasil 138 juta. Di sini juga Rp40 dikali dengan
2.500 dengan hasil 100 juta. Rp15 dikali dengan 2.700 dengan hasil 40.500.000. Terus di sini aset neto dijabarkan dengan kurs selama tahun berjalan, yaitu sebesar Rp85 dengan kurs 2.800. Di sini sama dengan Rp85 dikali dengan 2.800 sebesar 238 juta. Di sini kita jumlahkan semua di sini dengan hasil 197.500.000. Dan di sini perubahan dalam penghasilan kooperatif lain pada penyelesaian penyebaran selama tahun berjalan atau kenaikan neto. Pada akumulasi penghasilan kooperatif lain, penyelesaian penyebaran pada 1 Januari, di situ ada hasilnya, yaitu ini. Ini dikurangi 198 juta dikurang dengan ini dengan hasil 238 juta dikurang dengan 197.500 dengan hasil 40.500. Sama juga dengan akumulasi penghasilan kooperatif lain penyelesaian penyebaran 31 Desember dengan hasil sama juga 40.500. Baik, terus di sini saya akan menjelaskan bagian B, laporan posisi keuangan penjabaran pada tanggal 1 Januari. Aset netonya telah dijelaskan pada penyesuaiannya, yaitu sebesar 138 juta. Sama juga dengan modal saham yang ditentukan, yaitu 138 juta. Di sini saya sama juga modal sahamnya 138 juta. Di sini saldo laba, yaitu laba net
Rakato dengan dividen besar dikurang dengan dividen dibayarkan, yaitu dengan saldo laba 59.500.000. Terus akumulasi penghasilan kooperatifnya penyesuaian penyebaran sebesar 44 juta. Dengan tak dijumlahkan dengan hasil 241.500.000. Di sini juga 41.500.000. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan dari latihan 12.6. Saya kembalikan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan latihan 12.7. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama, yaitu pada latihan 12.7 pengaturan kembali mengacu pada latihan 12.5. Tetapi asumsikan bahwa rupiah adalah mata uang fungsional untuk entitas anak di luar negeri, maka yang diminta buatlah schedule untuk mengukur kembali neraca saldo pada 31 Desember 20 X dari SAR ke rupiah. Kas pada 12.7 ini telah ditentukan pada latihan 12.5, yaitu sebesar 7.000 rial. 7.000 rial. Kemudian piutang usaha atau neto sebesar 20.000 rial. Piutang dari PT Pontia sebesar 5.000 rial. Kemudian persediaannya yaitu sebesar 25.000 rial. Aset tetap sebesar 100.000 rial. Kemudian beban pokok penjualan yaitu 70.000 rial. Beban penyusutan sebesar 10.000 rial. Kemudian beban operasi sebesar 30 rial. Kemudian dividen yang dibayarkan yaitu sebesar 15.000 rial. Kemudian kurs pada kas yaitu pada tanggal 31 Desember masuk pada kurs historis sebesar 2.800 rial. Kemudian piutang usaha masuk pada kurs historis pada tanggal 31 sebesar 2.800. Kemudian persediaan masuk pada kurs kini yaitu pada tanggal 1 November sebesar 2.700. Kemudian aset tetap masuk pada kurs kini yaitu sebesar 2.300. Kemudian beban pokok penjualan masuk pada kurs kini yaitu pada tanggal 1 Januari sebesar 2.300. Beban penyusutan sebesar 2.500 masuk pada kurs rata-rata. Kemudian beban operasi sebesar 2.500 masuk pada kurs rata-rata. Dividen yang dibayarkan yaitu 2.700 masuk pada kurs kini.
Selanjutnya untuk menentukan jumlah dari saldo rupiah yaitu saldo SAR dikali dengan kurs, yaitu sebesar 7.000 dikali 2.800, hasilnya 19.600. Kemudian piutang usaha 20.000 dikali 2.800, hasilnya 56.000. Kemudian persediaan 25.000 dikali dengan 2.700, hasilnya 67.500. Kemudian 100.000 dikali 2.300, hasilnya 230 juta. Pada beban penyusutan 70.000 dikali 2.300, hasilnya 161 juta. Pada beban penyusutan yaitu 10.000 dikali 2.500, hasilnya 25 juta. Pada beban operasi 30 real dikali 2.500, hasilnya 75 juta. Kemudian pada dividen yang dibayarkan 15.000 dikali 2.700, hasilnya 40.500. Kemudian piutang dari PT Pontia yaitu sebesar 16 juta. Jadi hasilnya sama dengan 690.600 rupiah. Kemudian pada posisi kredit akumulasi penyusutan sebesar 10.000 real. Kemudian utang usaha sebesar 12.000 real. Kemudian utang obligasi sebesar 50.000 real. Kemudian modal saham biasa sebesar 60.000 real. Kemudian penjualan sebesar 150.000 real. Kemudian kurs pada akumulasi penyusutan yaitu masuk pada kurs kini pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar 2.300. Pada utang usaha sebesar 2.800 masuk pada kurs historis pada tanggal 31 Desember. Kemudian pada utang obligasi sebesar 2.800 real masuk pada kurs historis. Kemudian modal saham biasa sebesar 2.300
masuk pada kurs kini. Selanjutnya, pada penjualan kurs rata-rata sebesar 2.500. Jadi saldo dari akumulasi penyusutan yaitu saldo SAR dikali dengan kurs sebesar 10.000 dikali 2.300 sama dengan 23 juta. Kemudian utang usaha 12.000 dikali 2.800 sama dengan 33.600. Kemudian pada utang obligasi 50 real dikali 2.800 hasilnya 140 juta. Pada modal saham biasa 60.000 dikali 2.300 hasilnya 138 juta. Pada penjualan 150 real dikali 2.500 hasilnya 375 juta. Kemudian kerugian pengukuran kembali. Kemudian jumlah kredit sebesar 709.600 rupiah. Jadi kerugian pengukuran kembali yaitu sebesar 19 juta 19. Jadi hasil dari kerugian pengukuran kembali yaitu 690 juta. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri kedua yaitu latihan 12.8 dengan pembuktian keuntungan atau kerugian pengukuran kembali yang mengacu pada data latihan 12.5 dan 12.7. Yang diminta yaitu A. Buatlah pembuktian keuntungan atau kerugian pengukuran kembali yang dihitung pada latihan 12.7. Yang ke B. Bagaimana keuntungan atau kerugian pengukuran kembali tersebut dilaporkan pada keuangan konsolidasian PT Pontia dan laporan keuangan entitas anak di luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan pembuktian keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Di sini, pada akhir tahun, kasnya yang telah ditentukan pada 12.7 yaitu 7.000 rial. Dan piutang usaha atau neto sebesar 20.000 rial. Dan piutang dari PT Pontia sebesar 5.000 rial. Dengan hasil dijumlahkan semuanya dengan hasil 32 rial. Di sini pada awal tahun kasnya masih sama sebesar 7.000 rial. Piutang usaha atau neto sama juga sebesar 20 rial. Piutang dari PT Pontia juga sebesar 5.000 rial. Dengan hasil
rial. Jadi yang ke B jawabannya yaitu bagaimana keuntungan atau kerugian pengukuran kembali tersebut dilaporkan pada keuangan konsolidasian PT Pontia dan laporan keuangan entitas anak di luar negeri. Di sini yang dilihat telah dijumlahkan semua pada awal tahun dan akhir tahun itu tetap sama. Tidak ada untung dan tidak ada kerugian dalam laporan keuangan PT Pontia. Itu saja yang bisa kami jelaskan dari latihan 12.6, 12.7, dan 12.8. Lebih dan itu terima kasih kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.